Ya, hari ini adalah kuliah transformasi geometri, kemudian di-record di IOT dengan tujuan bedah buku pendukung teori transformasi geometri yang sudah kita pelajari ya kemarin. Kemudian teman-teman diminta untuk beberapa aktivitas yang kita akan lihat hasilnya nanti di akhir Mei. Artinya harus disubmit gitu ya, betul ya? Sebentar kita lihat ya. Yaitu materinya kemarin itu saya sudah update untuk pengulangan yang kita bicarakan kemarin apa saja gitu. Kemarin apa saja kita belajar geometri tapi teman-teman sudah membuat tugas, sudah kita bicarakan ya. Terus ini yang lalu ya. Jadi ini tanggal 15 Mei bahas tugas hasil pertemuan dalam kelompok. Jadi nantinya teman-teman akan mengerjakan atau membuat tugas kembali itu atau menajamkan hasil tugas tetapi dalam bentuk yang lain. Yang lain itu adalah satu menjadi modul yang ditujukan untuk siswa, guru dan orang tua gitu. Jadi kita merujuk ke anak-anak AMS ya, American Mathematical Society. Kalau mereka punya modul itu seperti apa begitu. Terus terang saya lupa linknya itu di mana, belum saya cek kembali ya. Jadi tidak cari, harusnya sebagai referensi caranya seperti apa ya gitu. Jadi kuliah ini harus ada hasil produk berupa modul, berupa LKS. Kemudian ditambah dengan ya coding untuk geometri itu seperti apa sebagai nilai tambah dari kuliah hari ini terhadap kurikulum yang sedang berkembang sekarang ya. Katanya namanya kurikulum deep learning, saya juga nggak ngerti ya. Tapi itu ngambil kosakata dari AI gitu kan. Tapi bagaimana pengejauhan tangan dalam teori pendidikan itu saya nggak paham. Tapi saya hanya mengingat aja karena ada wamen, terus bagaimana coding itu diserukan untuk diperkenalkan. Jadi kita memakai terms ini untuk menambah kosakata di geometri. Jadi pakai coding tanpa menutup teknologi yang lain ya. Misalnya teman-teman biasa GeoGebra, silahkan tambahin untuk gambar-gambar animasi. Dan Pak Danang kan juga ngajarin itu gitu, tapi ditambahkan ke kosakata geometri. Nah, untuk itu minggu lalu sudah mengemas aktivitas kita dalam 4 kelompok gitu. Ini berdasarkan usulan yang hadir. Yang cowok-cowok itu 1 kelompok 4. Elisa Ike, orangnya di sini enggak? Oh ya, itu juga kelompok 3. Rafika Salma Novelia, kemarin ada Novelia, juga Salma ya. Salma apa Rafika ya? Kelompok 2 ya. Agnes Audina Onike itu kelompok 1. Semoga teman-teman semua sudah mengingat, jadi nanti saya buat reminder di grup lagi. Nah, apa itu topik atau tugas yang akan dikerjakan? Ya, ini yang kita bahas kemarin. Agnes Audina Onike kelompok 1 itu ada buku Transformational Plane Geometry. Ini ada 1 buku ya. Sebetulnya dengan adanya teknologi AI itu baca buku itu cepat ternyata. Saya udah coba ya.
maksudnya membaca, menerjemahkan, kemudian tapi di sini kan ada gambar-gambar geometri ya, terms-termsnya yang susah gitu toh. Jadi menerjemahkan sampai hanya paling 2-3 jam lah gitu untuk menjadi Word kemudian gitu ya, satu buku. Tapi untuk memahami itu hal yang berikutnya. Nah, tapi kita fokuskan bab 2, bab 3, tuliskan dan jelaskan gitu. Nanti kita akan buku yang lain, pendukung buku yang lain. Yang kita lakukan di sini, bedah buku itu seperti apa? Apakah hanya melulu buku itu? Perlu ada ilustrasi lagi. Nah, di situ penilaian yang dilakukan. Di sini orangnya ada nggak? Agnes, Adina nggak ada kan ya? Tapi semoga ini karena terrecord, semoga bisa diikuti nanti contohnya. Terus Rafika Salman Novelia kelompok 2, hasil awal itu dari mana? Yaitu yang waktu hasil tugas-tugas dan transformasi dikaitkan dengan metrik. Jadi metrik-metrik apa yang muncul di dalam benda-benda geometri yang kita kenal ya, biasanya itu di situ ada, kalau bidang ya luasan gitu kan. Nah, berarti luasan kemudian nanti dibuat bangun-bangun yang kemudian kita kenal ya, bisa dalam bentuk lingkaran atau silinder atau apa. Silakan dibahas kosakatanya di sini. Tetapi juga ditambah transformasi. Kosakata transformasi, terasa transformasinya apa? Misalnya kalau dirotasi jadinya apa, direfleksi jadi apa, didilatasi gimana gitu. Nah, termasuk metriknya adalah jarak, luas, volume ya. Metrik bukan matrik ya. Metrik itu ukuran yang muncul terhadap benda geometri yang kita pelajari gitu. Skalar apa atau kuantitatif apa yang menjadi penciri dari objek geometri itu gitu ya. Yaitu satuan jarak, satuan luas, satuan volume, satuan apa lagi? Ya, nanti yang biasa muncul digunakan ini kan. Kemudian Elisa dan Ike, topik dari tugas 1 diterjemahkan ke aras SMP. Kalau ini tadi aras SMA dan mahasiswa, kalau ini tadi hasil awal, ini kosakata yang sama tapi di aras SMP ya, tetapi dengan penambahan ya, ada gambar dari mana rumus, coding itu wajib, ini semua ya, ini semua wajib ada karena berarti dia nilai tambah dari materi yang diberikan. Kita sudah belajar itu ya. Wisnu Diva Iskandar kelompok 4, coding geometrik terkait dengan animasi, misal dari objek mula-mula menjadi objek tertransformasi, dianimasikan dengan Python K dan GeoGebra atau dengan yang lain. Ada kuliahnya Pak siapa? Pak Danang mau dimanfaatkan itu mungkin ya bisa. Apa waktunya bersamaan enggak ya? Atau sudah pernah? Kira-kira bisa ya? Terrealisir enggak ya? Bisa ya? Mungkin ini kan kemarin kita sudah ngumpulin bahan-bahannya, maksudnya kayak materi-materinya. Dan mungkin nanti lebih ke kayak tutorial cara pakai Python untuk coding, termasuk kayak prompt yang kemarin itu. Boleh. Kita LKS-kan lah istilahnya. Boleh. Bentaranya begitu. Ya, karena nanti kami ini akan ada semacam bootcamp dengan anak SD, SMP, SMA. Nah, itu kalau bisa kami memanfaatkan ini lebih baik. Nih, jadi minta bantuan teman-teman untuk bisa nggak sih kalau membangun untuk anak SD itu seperti apa? Kalau untuk anak SMA seperti apa? Kan teman-teman orang pendidikan ya. Terus anak SMP seperti apa? Nanti tak uji cobakan. Ya, jadi memang benar-benar kita realisasikan. Ada baiknya sih kalau teman-teman bisa ikut. Ya, mungkin tak anggarkan ganti transportnya kah gitu ya. Jadi kami hanya membuat aktivitasnya, tapi sebagai bagian dari kegiatan ini
yang anak penat ikut gitu ya, paling tidak karena kami dalam rangka dies. Entah momennya bagaimana, nanti cari waktu yang bisa ikut seperti apa gitu deh. Win-win solution sih, saya punya kerjaan, mahasiswa orang pendidikan, terus topik itu kita kemas ya, jadi ada kegiatan yang saya enggak punya tenaga, terus nanti teman-teman sebagai bagian kuliah, itu juga nanti kita katakan integrasi, kuliah dengan pengabdian. Nanti saya lapor Pak Danang misalnya. Itu biasanya Pak Danang oke-oke aja. Ya, kita lihat hasilnya nanti di akhir Mei ini ya. Akhir Mei, jadi semoga ada hasil dan saya tinggal make gitu loh, tinggal make, ya. Oke. Nah, jadi ada 2 buku ini, yang di mana ini tugas, teman yang membaca adalah mahasiswa. Nah, tadi sekilas saya baca ini, itu berat ya, dianggap pada bidang berat, tapi enggak apa-apa. Kalau teman-teman ngajar SD, SMP, SMA kan enggak mungkin bukunya SD, SMP, SMA. Ada penajaman keilmuan yang kita pelajari. Jadi hari ini review dari kegiatan kita kemarin itu menelusur tugas ya, sudah dinilai dan seterusnya. Kemudian pembagian tugas ini, nah hari ini gimana toh caranya membedah buku dan kita baca bersama-sama. Boleh kok pakai link yang teman-teman ya, boleh. Terus nanti usul ya, usul apa sih maksud dari bacaan tersebut. Nah ini contohnya. Dan ini terbitan Springer, jadi ini yang standar internasional yang reputasi. Jadi siapapun yang belajar transformasi geometri, buka buku ini gitu ya. Kira-kira ini anjurannya Pak Bambang ini. Oke, itu aktivitas kita. Nah, nanti supaya bisa dilanjutkan sendiri. Ya, lanjutkan sendiri. Ya, jadi tujuannya apa? Memberi landasan teori terkait kosakata dalam transformasi geometri kemarin apa? Refleksi, datasi gitu ya, matriksnya ada sudah. Nah, karena ini bukunya sulit dan matematik itu bahasa, kita belajar satu bahasa saja hari ini. Nah, yaitu isometri. Isometri. Nah, saya buka dulu bukunya ya supaya enggak kaget ya. Jebule gini toh buku matematik ya. Buku matematika manakah? Tadi ada. Oh ini. Bukunya seperti ini. Nah. Kalau sekarang ada teknologi nulisku pakai AI ya. Itu kalau kosakata mungkin bisa ya kata-kata, tapi kalau formula harus ngetik sendiri. Jadi bisa mengenerate sendiri. Ini orangnya kayaknya orang timur kalau lihat huruf-hurufnya. Eropa Timur penulisnya. Terus isiannya